berbicara, tetapi sebagai gembala tentunya ada pesan-pesan atau rangkuman ya dari gembala pembina kita Pak Niko, supaya ke depan kita lebih peka dengan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan. Karena gereja kita ini sampai hari ini terus dituntun oleh Tuhan. Nah, yang pertama tadi Pak Niko ingatkan tentang penderitaan Yesus ya. Bagaimana dia mati, bagaimana dia begitu menderita untuk saudara dan saya, untuk dosaku, untuk dosa kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sempat berbuat dosa dalam hidup sehari-hari, baik itu dengan istri, suami, anak-anak, atau dengan Tuhan, atau dengan hamba Tuhan, segera Bapak Ibu sekalian untuk bertobat. Amin. Yang kedua, dosa. Ya, jangan kita pelihara dosa. Amin. Baik itu dosa keturunan, dosa nenek moyang, sihir, penyembahan berhala, okultisme. Kalau itu Tuhan ingatkan, mari kita sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan. Karena dosa itu sangat mengerikan. Tadi Pak Gembala Pembina katakan jangan sampai masuk neraka. Ya, jangan sampai. Jadi kita harus berjuang untuk keselamatan kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, dan bangsa kita. Selanjutnya adalah dalam doa. Kita sungguh-sungguh doa Bapak Ibu. Penekanan doa tadi saya dengarkan ada beberapa kali. Nah, di dalam doa kita boleh bergen dengan Tuhan, menawar dengan Tuhan. Tetapi jangan dalam doa itu saudaraku kita maksa Tuhan, katakan maksa Tuhan. Ya, ikesono Tuhan. Harus begini, kalau nggak saya tinggalkan Tuhan, jangan. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah itu kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti yang kau kehendaki. Amin. Bahkan dalam pelayanan ini juga. Beberapa minggu yang lalu ada orang datang ke tempat kita, ada orang nelpon. Juga nawarin sebuah tanah untuk gereja kita. Ya, saya hanya bilang sama Tuhan, jadilah kehendak. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu tidak menjadi milik gereja ini. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, pasti itu Tuhan berikan bagi kita. Yang itu juga katakan, amin. Selanjutnya adalah mengasihi dan juga berdoa. Kita sungguh-sungguh mengasihi, amin. Ya, mau seperti apapun suami kita, istri, anak-anak kita, tetap kasihi. Gereja kita tetap kasihi. Amin. Setiap orang, mungkin kita di marketplace, di tempat area kerja, ya, tolong kasih orang-orang yang mungkin mendukakan hati kita, membuat kita marah, emosi, tetap kasih. Karena Tuhan ini memberikan tidak seperti yang dunia berikan. Hanya di dalam Kristen, di dalam ajaran Yesus, kita harus mengasihi musuh. Katakan mengasihi musuh. Kalau mengasihi teman biasa nggak? Biasa. Kalau mengasihi orang yang baik biasa nggak? Kalau mengasihi orang yang memberikan uang ke kita biasa nggak? Tapi Tuhan ajarkan, dia naikkan standar kita. Kasihilah musuhmu. Ini berat saudara. Tetapi bersama dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Kemudian hadirat Tuhan. Yang menjadi penghalang tentang hadirat Tuhan ini dosa Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita berdosa, jangan sampai saya harus katakan kepada semua jemaat atau hamba Tuhan, jangan layani Tuhan tanpa hadirat Tuhan. Amin. Ini pelayanan roh. Ya, setelah dari sini iblis bisa saja nyerang kita kalau kita tidak dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau saya memimpin pujian saya harus katakan silakan duduk dalam hadirat Tuhan, silakan berdiri dalam hadirat Tuhan. Itu punya dasar saya ngomong begitu. Karena begitu indah di dalam hadirat Tuhan. Itu juga katakan amin. Nah, diingatkan lagi tentang kebangkitan Yesus. Ini merupakan salah satu sejarah yang besar bagi orang Kristen sehingga iman kita tidak sia-sia. Kemudian diingatkan lagi sama Pak Niko tadi tentang jangan khawatir. Dunia ini sekarang ini resesi. Perang di mana-mana, saudara. Ya, nggak tahu besok apakah minyak dunia meningkat dengan perang, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan ajarkan firman Tuhan dari dulu, jangan katakan kiri kanan, jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir tentang gereja ini juga jangan khawatir. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berkati dengan caranya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Dengan penyakitmu juga jangan khawatir. Karena tidak selamanya Alkitab katakan penyakit itu membawa kematian, tetapi akan memuliakan Allah kalau saya dan saudara beriman kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian tentang Pentakosta ketiga ada di sini Bapak Ibu, diingatkan ini menjadi landasan dan salah satu tuntunan Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung dengan tema tahun ini atau tahun kemarin adalah Jesus for everyone. Yesus untuk semua orang. Jadi Yesus gak bawa agama. Ya. Jadi kalau kita menginjil kepada orang, gak usah bawa dia jadi Kristen, gak perlu.
Ya, nggak usah harus jemaat GBI, nggak usah. Makanya pelayanan kita, penyerahan anak, baptisan selam, tidak harus menjadi syarat berjemaat di gereja. Syarat berjemaat di gereja kita adalah ditentukan dengan kartu keluarga jemaat. Ya, jadi kalau ada orang lain mau dibaptis di sini, sekalipun berjemaat di tempat lain, sekalipun mungkin karena takut kepada pendetanya, nggak apa-apa, bawa ke sini, kita selamkan dalam nama Yesus. Amin. Yang penting kita pelaku firman. Ya, mau berjemaat di gereja A, gereja B, gereja C, tadi Pak Niko katakan apa? Kita satu tubuh, kita satu Tuhan, dan kita harus berkolaborasi dengan semua gereja. Nggak boleh kita bilang GBI Soekarno Hatta ini hebat, penyembahan kami hebat, enggak. Ini diingatkan oleh Pak Niko. Jangan sampai gereja kita lebih tinggi, lebih dimuliakan daripada Yesus yang dimuliakan. Amin. Nah, menguasai diri, ya, dari semua buah roh, Bapak Ibu, penguasaan diri nah yang paling susah, sulit, saudara. Ya, tetapi Tuhan bilang Tuhan menyertai kita. Kita dimampukan untuk menguasai diri, untuk bisa melakukan apa? Doa, pujian, dan penyembahan dalam keunitian siang dan malam. Itu DNA gereja kita. Amin. Doa, pujian, penyembahan dalam keunitian. Ya, tadi juga Pak Warta katakan, lakukanlah doa, pujian, penyembahan di rumah masing. Sudahkah kita melakukan ini? Amin. Kita harus melakukan. Ya, tadi pagi juga saya bangunkan anak saya juga pada tidur ya. Kita dua nyembah Tuhan. Ya. Rasakan dari Tuhan dengan gitar. Karena kemarin Pak Niko juga saya lihat di YouTube-nya Pak Irwan Wijaya, dia main gitar sederhana, lagu sederhana, tetapi begitu mengurapi setiap orang yang mendengar. Saya aja mendengarnya tiba-tiba mau nangis ya. Khas sekali penyembahannya. Lagu-lagu yang lama, ya kan? Semuanya, tetapi bisa menusuk hati kita, membuat kita nangis. Amin. Itu hadirat Tuhan. Ya, jadi kita harus menguasai diri supaya dapat melakukan doa, pujian, penyembahan. Kemudian kolaborasi dengan gereja. Kalau ada misalnya gereja lain membutuhkan pelayanan kita, nggak apa-apa, kita layani. Ya, nggak usah kita bawa. Kau gereja apa? Gereja A. Ayo ke GBI. Ayo, nggak usah. Kita ini bertugas, gereja kita ini bertugas memenuhi kerajaan surga. Tetapi kalau memang jemaat itu mau berjemaat di tempat kita layani, puji Tuhan. Kalaupun tidak mau puji Tuhan, yang penting dia masuk surga. Itu yang penting. Makanya GBI ini beda, saudara. Sangat berbeda dengan yang lain. Nah, yang terakhir untuk tahun ini juga selain tahun penuaian jiwa adalah tahun penuaian materi. Tadi sampaikan oleh Pak Niko, tuntunannya pesannya adalah kita harus melakukan persembahan persepuluhan. Kita kembalikan milik Tuhan. Jelaskan tadi dikatakan, dia Bapak saya, dia Bapak kita bersama-sama. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya kita mengalami tahun penuaian dengan materi ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau ada berseliweran sana ajaran-ajaran, ya, khususnya dari gereja yang saya tahu, ya, jangan didengarkan. Kita ini DNA-nya jelas, gerejanya jelas, tujuannya jelas, firman Tuhannya jelas, teologianya jelas, sinodenya jelas. Jadi kita harus ikuti apa yang dituntun oleh Tuhan lewat pemimpin rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, semangat terus untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya.